Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suci Rahmat Channel. Dan kali ini saya mau menceritakan kisah horor Gembolopati Part 2. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share. Dan tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Gembolopati Part 2. Hari demi hari pun berlalu. Kala itu menjelang sore, sepulang Pak Dirja dari tempat kerjanya, terlihat ia kini yang tengah duduk melamun di kursi balik yang terletak di halaman belakang huniannya. Sesekali ia mengibaskan ikar kemejanya karena kekerahan. Sudah sore ini, hawanya masih panas juga, keluhnya. Tak terasa, sudah lewat 8 hari Pak Suwoto dan istrinya meninggal. Dan tetapi sampai detik ini, pikiran Pak Dirja masih saja bergelut tentang seputar tragedi kebakaran yang menimpa tetangganya itu. Sejak musibah itu, Pak Dirja seperti merasa ada semacam dorongan yang memaksanya untuk terus berasumsi liar akan penyebab sebenarnya dari terbakarnya rumah Pak Suwoto itu. Pikiran-pikiran itu terus saja menyerang. Sebenarnya ia sudah sangat berusaha untuk menampiknya, namun semakin hari ia tak berdaya untuk mengabaikan itu. Entah apa penyebabnya, yang jelas dorongannya entah dari mana datangnya itu sudah mulai menguasai. Apa ini ada hubungannya dengan kafan pembungkus jenazah itu ya? Ucapnya, yang segera ia tolak sendiri setelah itu. Hingga terdengarlah suara sholawat dari masjid menyadarkannya untuk menyudahi lamunan itu. Ia pun masuk, mengunci pintu dan bersiap-siap untuk mandi. Oh iya, ini kan malam Jumat, batin Pak Dirja sembari menyambar handuk dan langsung masuk ke kamar mandi. Memang sudah menjadi kebiasaan untuk Pak Dirja, yang mana setiap Kamis malam selalu rutin mengirim Yasin untuk istri dan ibunya. Hal itu sudah lama ia lakukan dan bertahan sampai sekarang, di mana mulai hari ini mungkin nama mendiang ayahnya juga ikut disebut dalam doanya. Seusai mandi, ia segera berganti dengan setelan ibadahnya. Ia pun berjalan dan hendak keluar untuk salat berjamaah. Akan tetapi langkahnya berhenti di ambang pintu di saat tiba-tiba ekor matanya menangkap sekelebatan sesuatu yang lewat di belakangnya. Hanya perasaanku saja, batinnya, bersamaan dengan suara komah yang segera membuatnya bergegas dan berlari keluar menuju masjid. Singkatnya, seusai dari masjid, Pak Dirja pun kembali pulang dan bersiap-siap membaca Yasin. Tapi seperti yang diketahui, suasana hatinya memang sedang tak terlalu baik. Selain tragedi Pak Suwoto yang menjadi beban pikirannya, ada sebuah kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, semacam pendaman rasa amarah yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Tapi Pak Dirja tetap berusaha untuk melawannya. Ia paksakan bibir dan matanya itu
untuk membaca surat Yasin seperti biasa, yang syukurlah berhasil ia selesaikan juga. Shadaqallahul azim, ucapnya sembari mengusap wajahnya, menjadi penanda bahwa doa yang ia kirimkan untuk mendiang ibu dan ayahnya dan istrinya itu telah selesai. Pak Dirja pun langsung segera mengambil posisi untuk menjalankan sholat isya, yang mana disinilah untuk kali pertama dalam hidupnya ia akan merasakan yang dulu ia anggap sebagai tahayul belaka itu. Awalnya ia memang tidak merasakan apa-apa, bahkan di rakaat pertama Pak Dirja terlihat sangat khusyuk, tapi semuanya berubah di rakaat kedua, tepatnya dalam posisi ketika ia rukuk, yang mana saat itu secara tiba-tiba Pak Dirja merasa seperti ada sesuatu yang hendak memanjat naik ke punggungnya. Pak Dirja terkejut bukan main dan langsung berlari meninggalkan sholatnya. Astagfirullah, sentaknya, sembari berlari dan mengusap punggungnya sendiri. Dengan wajah panik, ia keluar rumah, duduk meringkuk di kursi teras dengan tubuhnya yang mengucup takut. Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya membisik sambil menutup wajahnya. Meski tak sempat melihat wujudnya, sesuatu merangkak naik ke atas punggungnya itu. Baginya terasa sangat nyata. Tak ada asumsi lain lagi bahwa memang itulah yang tadi ia rasakan. Keadaan itu sempat bertahan cukup lama, namun beruntungnya setitik ketenangan pun muncul oleh suara ketukan mangkok dari penjajah sekuteng yang lewat di depan rumahnya. "Mas," panggil Pak Dirja dengan terbata. Si penjual pun berhenti dan menghampiri dengan semangat. "Nggih Mas," ucapnya seraya berjalan memasukkan gerobak pikulnya sampai ke pekerangan. "Satu Pak, ngiras, makan di sini," sambut Pak Dirja. Tak lama kemudian sekuteng panas pun terhidang, yang langsung disantap oleh Pak Dirja dengan pelan. Untuk beberapa saat, yang terdengar hanyalah suara sendok bebek yang beradu dengan mangkok di tangan Pak Dirja. Sebenarnya ada gelagat aneh dari si penjual sekuteng itu. Ia yang tengah duduk di kursi kayunya sendiri itu kerap menengok ke arah dalam rumah Pak Dirja. Pak Dirja menyadari itu, namun sisa-sisa ketakutannya seperti membuatnya tidak ingin berbicara banyak. Tapi ternyata justru si penjajah sekuteng itu tiba-tiba bertanya, "Itu temannya ndak nyekuteng sekalian Mas?" katanya, yang seketika membuat Pak Dirja hampir tersedak kolang-kaling. "Pak, jangan bercanda, saya ini tinggal di rumah sendiri," jawab Pak Dirja sembari meletakkan mangkoknya. Mereka pun terdiam saling menatap. Dan setelah itu, "Oh gitu Mas," kata si penjual sekuteng yang singkat. "Gimana Pak?" tanggap Pak Dirja menyeritkan dahinya. "Oh ngapunten Mas, saya kira orang, soalnya saya tadi melihat bapak-bapak yang berdiri di situ," jawabnya sembari menunjuk ke arah dalam rumah. "Sini Pak, duduk di sini, temani saya," panggil Pak Dirja dengan wajah takutnya. Setelah itu, Pak Dirja pun kembali berkata, "Omset panjenengan semalam biasanya berapa?" ucapnya. "Kalau sepi paling 75 perak, kalau rame bisa sampai 150 atau 200 Mas. Memangnya kenapa? Sampean mau borong?" jawab bapak penjual yang langsung diiyakan oleh Pak Dirja.
omset sampean malam ini saya tutup, tapi sampean ndak usah kemana-mana ya Pak. Temani saya di sini, ucap Pak Dirja, yang dijawab oleh Pak penjual dengan terkekeh. Oh alah, sampean ini takut toh Mas? Ndak apa-apa, masa gara-gara omongan saya sampean jadi borong dagangan saya? Jangan Mas, jangan takut, ndak boleh, ndak berkah, jawab si penjual itu, yang kembali ditimpali lagi oleh Pak Dirja. Nah gitu Pak, soalnya tadi sebelum sampean lewat, saya juga habis diganggu, jelas Pak Dirja, yang setelah itu akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebelumnya itu. Bapak penjual sekutong itu menyimak cerita Pak Dirja dengan seksama. Alisnya pun terlihat naik ketika memperhatikan penjelasan itu. Oh, ilmunya sesepuh itu Mas, tanggapnya di akhir penjelasan Pak Dirja. Sepuh maksudnya, ucap Pak Dirja, yang kembali dijawab. Ya sepuh toh Mas, tinggi maksudnya. Orang lagi sembahyang saja diganggu kok, katanya, yang setelah itu tampak mencoba untuk menenangkan Pak Dirja. Tapi tenang saja Mas, ndak usah takut, karena ketakutan itulah makanan mereka. Pasrah saja, kalih sing gawe urip, yang punya kehidupan. Awalnya memang seperti itu, lama-lama juga terbiasa. Seperti saya contohnya, kalau urusan melihat lembut sebagai orang malam, saya ini sudah saking warke kenyangnya, tambahnya yang setelah itu memperkenalkan namanya. Oh iya, saya Sukoco Mas, sembari menjabat tangan. Oh kalau gitu, kalau saya Dirja Pak, sambut Pak Dirja. Perkenalan nama itu pun membawa mereka pembicaraan yang lebih mendalam. Waktu mungkin belum sampai 1 jam, saling kenal. Pak Dirja dan Pak Sukoco itu sudah tampak akrab. Dan untuk pertama kalinya, Pak Dirja kini mulai terlihat lebih terbuka dengan berbagai pertanyaannya seputar hal-hal ganjil. Berkali-kali sempat terlintas di pikiran Pak Dirja untuk menceritakan perihal masalah peliknya saat ini. Namun, entah mengapa, di saat ia hendak mengutarakannya, selalu saja seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang seakan menahan agar tidak membuka pembahasan tentang kain rombeng itu. Menit pun berlalu, dengan malam yang tentunya kian menjadi larut. Hawa pun juga mulai mendingin, membuat Pak Dirja akhirnya mengajak Pak Sukoco untuk masuk ke dalam rumahnya. Pak, dingin ya ini, ayo kita masuk saja, ngobrol-ngobrol di dalam, sepertinya lebih enak, tawar Pak Dirja sembari bangkit dari tempat duduknya. Oh nggih Mas, jawab Pak Sukoco, yang juga turut berdiri mengikuti Pak Dirja. Ya sudah, monggo masuk, wis toh tenang saja, pokoknya uang dagangan panjenengan malam ini saya yang tutup, timpal Pak Dirja sembari melempar senyum, dan setelah itu berjalan masuk ke dalam rumahnya, yang mana segera diikuti juga oleh Pak Sukoco. Mereka berdua pun kini duduk di ruang tamu dengan posisi yang saling berhadapan. Akan tetapi, suasana justru mendadak berubah aneh ketika tampak Pak Sukoco yang baru saja masuk itu tiba-tiba saja terdiam, matanya menerawang ke sekeliling ruangannya, alisnya menaik, dan gestur yang menunjukkan sebuah kewaspadaan. Pak Dirja hanya bisa memperhatikan gelagat aneh itu, hingga momen tak terduga pun terjadi ketika Pak Sukoco tiba-tiba menunduk, mengalihkan pandangannya ke beberapa saat setelah matanya menatap di suatu sudut belakang tempat duduk Pak Dirja. Kenapa Pak? Kata Pak Dirja. Pak Sukoco hanya menjawab dengan gelengan kepala. Itu pun ia lakukan dengan posisi kepala yang masih menghadap ke bawah. Pak Dirja yang mulai merasa curiga
kembali bertanya. Ada apa Pak? Senta Pak Dirja membisik terbata. Lagi-lagi Pak Sukoco tak menjawab itu. Dengan ucapannya, ia masih dengan posisi menunduk. Itu pun hanya mengisyaratkan tangannya dengan menunjuk ke arah belakang Pak Dirja. Dan tak sampai 1 detik setelah itu, tiba-tiba saja terciumlah bau gosong yang sangat tajam. Pak Dirja tentu tersentak menyadari itu. Tapi entah mengapa, saat itu ia langsung menduga kuat bahwa bau gosong ini berada tepat di belakangnya. Pak, panggil Pak Dirja sekali lagi dengan gagap bergetar. Namun lagi-lagi Pak Sukoco masih saja bertahan dalam duduknya. Bau benda terbakar itu masih terasa jelas di penciuman Pak Dirja. Bahkan tak lama setelah itu, ia juga mulai menyadari kalau sepertinya ada orang yang tengah bernafas. Suara engahannya terdengar jelas, begitu pula dengan hembusan angin hangatnya yang seakan sangat nyata ia rasakan, meniup-niup tengkuk bagian belakang kepalanya. Sejurus dengan itu, Pak Dirja hanya bisa membeku, menyatu dengan rasa takutnya yang tak lagi bisa dituliskan lewat kata-kata. Namun keadaan itu, sekuat tenaga Pak Dirja mencoba berdoa, namun barang sepenggal ucap pun tak berhasil keluar dari mulutnya. Kalimat-kalimat Tuhan yang biasa ia hafal di luar kepala semua mendadak hilang, terkacau oleh suara engas nafas bau gosong itu. Beruntung di puncak ketakutan itu, Pak Sukoco akhirnya berani menenggak kepalanya. Ia pun segera bangkit, beranjak menghampiri Pak Dirja dan langsung menyeretnya keluar dari rumah. Kedua orang itu pun berlari keluar dari perkampungan dan akhirnya berhenti setelah menemukan sedikit remang keramaian sebuah angkringan pinggir jalan. Tenang Mas, tenang, kita duduk dulu, ucap Pak Sukoco yang terengah-engah. Pak Dirja yang masih syok tampak terdiam, menata nafasnya sembari menuturi ajakan Pak Sukoco untuk duduk di salah satu tikar anyaman di angkringan itu. Hingga tak lama kemudian, Pak Sukoco yang sepertinya mulai tenang pun segera berdiri dan memesan 2 gelas teh panas. Untuk beberapa saat tak ada pembicaraan di antara mereka, hingga setelah teh panas yang tadi dipesan sudah datang dan Pak Dirja mulai terlihat tenang, barulah Pak Sukoco mencoba untuk membuka obrolan lagi. "Sampean ndak apa-apa Thomas," kata Pak Sukoco. Iya Pak, sudah mendingan ini." Jawab Pak Dirja yang masih terlihat menata nafasnya. "Sambil diminum lagi Mas," tawar Pak Sukoco sembari menyeruput tehnya sendiri. Pak Dirja pun terlihat mengangkat gelasnya, meminum teh panasnya itu dengan perlahan, seraya mengucap istighfar di setiap jeda sesapannya. Di titik ini, otaknya masih berusaha untuk mencerna terhadap apa yang baru saja terjadi. Sampai akhirnya, Pak Sukoco kembali menyela dengan sebuah pertanyaan. "Mas, apa itu yang tadi mengganggu panjenengan waktu sholat isya?" tanya Pak Sukoco pelan. "Ndak tahu Pak, saya ndak tahu. Saya mungkin memang merasakan sentuhannya, tapi untungnya ndak sempat melihat wujudnya." "Nauzubillah," jawab Pak Dirja seraya menggelengkan kepalanya. "Mas, saya kenal betul wajah lembut yang tadi berdiri di belakang sampean," bisik Pak Sukoco. Maksudnya?" tanggap Pak Dirja dengan lirih, yang mana tak lama kemudian kembali dijawab dengan sebuah jawaban yang membuat otak Pak Dirja seperti hampir keluar dari kepalanya. "Itu loh tetangga sampean yang kemarin rumahnya kebakaran. Mungkin saya memang tidak tahu namanya,
tapi saya paham dan hafal betul dengan perawakan orang-orang di kampung ini yang sering membeli dan dagangan saya, kata Pak Sukoco dengan wajah serius. Pak Woto, maksudnya, tanggap Pak Dirja kaget. Iya mas, itulah yang tadi membuat saya ketakutan. Baru kali ini saya melihat lembut dengan wujud orang yang ketika hidup sempat saya kenali. Hawanya sangat berbeda. Sampean tadi mencium bau gosong dato, ucap Pak Sukoco, yang kini dijawab lemas oleh Pak Dirja dengan anggukan kepala. Iya Pak, saya nyium bau gosong itu. Tapi apakah sampean benar-benar yakin kalau itu adalah Pak Woto? Kata Pak Dirja. Yakin mas, sumpah saya yakin walau separuhnya sudah hitam, tapi sebagian wajahnya masih sangat saya kenali. Apalagi ciri botak kumis dan jenggotnya, tidak mungkin saya tidak melihat dengan jelas di ruangan yang sangat terang itu, ungkap Pak Sukoco, yang tak lama kemudian kembali memberi penjelasan untuk meyakinkan dugaannya. Puluhan tahun saya jualan berkeliling di kampung ini. Hampir setiap malam dia beli dagangan saya. Bahkan di malam sebelum kabar rumahnya kebakaran, beliau juga sempat bungkus sekuteng sama saya, tambah Pak Sukoco, yang kembali menegaskan kalau sosok yang ia lihat tadi memang adalah mendiang Pak Suwoto yang diketahui sudah meninggal kurang lebih sepekan yang lalu itu. Dengan penjelasan itu, Pak Dirja hanya bisa membatin jika memang itu adalah mendiang Pak Suwoto. Berarti apa yang akhir-akhir ini ia sangkakan itu bisa benar, bahwa semua ini tak lepas dari bedong mayat itu. Terlihat lembut yang menyerupai Pak Suwoto itu tentu mematik pertanyaan dari Pak Sukoco, yang kini mulai menduga-duga dalam hatinya. Bahwa sepertinya masih ada semacam urusan yang belum selesai antara Pak Dirja dan si mendiang. Namun, sebagai orang yang baru saling mengenal, Pak Sukoco agak merasa tak enak untuk menyampaikan hal itu. Tapi, di saat Pak Sukoco lebih memilih untuk tidak terlalu mencampuri urusan itu, justru Pak Dirja lah yang tiba-tiba seperti hendak menjelaskan semuanya. Sebenarnya sekitar 2 hari sebelum tragedi kebakaran itu, saya sempat sowan ke beliau, dan kehadiran saya waktu itu adalah untuk meminta tolong karena satu hal, kata Pak Dirja. Amit jauh mas, kalau boleh tahu perihal apa? Tanya Pak Sukoco, yang segera dijawab oleh Pak Dirja. Tidak mungkin kalau saya ceritakan sini Pak, karena sangat panjang, tapi yang jelas ada rentetan keganjilan yang melandasi pikiran dan dugaan saya. Kalau hal ini sepertinya memang ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa Pak Woto, kata Pak Dirja, yang setelah itu tiba-tiba saja ia mengajak Pak Sukoco untuk kembali ke rumahnya. Pak Sukoco agak heran menggumam mendengar ajakan itu, karena Pak Dirja yang beberapa menit lalu masih terlihat ketakutan itu tiba-tiba saja sekarang mengajak untuk kembali pulang. Mantap sampean mas, apa ndak sebaiknya kita nunggu sampai subuh dulu? Timbal Pak Sukoco. Atas pinta itu, yang mana langsung dijawab oleh Pak Dirja dengan wajah yang pasrah. Ya mau bagaimana lagi Pak? Lagi pula setelah saya pikir-pikir, sepertinya tak ada gunanya juga kita harus berada di sini, jawab Pak Dirja, yang saat itu langsung diiyakan oleh Pak Sukoco. Ya sudah ayo, tanggap Pak Sukoco, sembari bangkit dari tikar di kedai angkringan itu, yang diikuti juga oleh Pak Dirja. Tak lama kemudian
Mereka pun segera beranjak pergi dan kembali berjalan masuk menyusuri jalanan perkampungan untuk menuju hunian Pak Dirja. "Oh iya Pak, apakah panjenengan punya kenalan kiai atau orang pintar?" ucap Pak Dirja di sela-sela langkah tapak perjalanan mereka. "Nganu Mas, kalau kiai saya ndak punya, tapi kalau orang pintar saya ada kenalan Mas. Memangnya mau buat apa? Apa untuk mengusir demit di rumah panjenengan itu?" ucap Pak Sukoco, yang segera dijawab oleh Pak Dirja. "Nanti saja Pak, saya jelaskan di rumah," ucap Pak Dirja saat itu. Langkah demi langkah pun berlalu dengan wajah-wajah mereka yang agak terlihat meragu. Keseramaan tadi tentu masih hangat terngiang-ngiang dalam pikiran, akan tetapi entah demi apa dan mengapa Pak Dirja justru malah mengajak Pak Sukoco untuk kembali ke rumahnya setelah apa yang terjadi tadi. "Kalau sampean tadi sempat melihat sosok berwajah kosong itu, saya yakin sampean tidak akan berani pulang," kata Pak Sukoco dalam hatinya. Membatin Pak Dirja, seorang yang bahkan belum genap 6 jam berkenalan dengannya itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Dirja. Pak Sukoco segera duduk, begitu pula dengan Pak Dirja, yang langsung meletakkan tengkuknya di sandaran kursi sembari mengempas nafasnya, dan setelah itu berkata, "Pak, sepertinya saya butuh panjenengan untuk menginap di sini, paling tidak sampai subuh. Tapi tenang saja, soal dagangan panjenengan akan saya ganti semua," kata Pak Dirja, yang segera dijawab oleh Pak Sukoco. "Alah ya Mas, matur nuwun loh. Lagi pula kalau harus berkeliling lagi malam ini, sepertinya saya sudah terlanjur tidak bersemangat," tanggap Pak Sukoco, yang tak lama kemudian kembali berkata, "Oh ya Mas, tadi itu sampean mau menceritakan apa timbalnya?" Ada jeda beberapa saat. Ketika Pak Dirja mendengar pertanyaan itu, ia tampak berpikir dan sedikit ragu untuk menceritakannya. Tapi melihat itu, Pak Sukoco sepertinya tahu dan bisa membaca bahwa hal yang ia tanyakan itu pastinya bukan sesuatu yang bisa secara mudah untuk diceritakan. Hingga Pak Sukoco pun kembali bertanya sekali lagi, yang mana untuk kali ini ia mencoba untuk membangun suasana yang lebih akrab. "Ceritakan saja Mas, kali ini saja saya bisa ikut bantu." "Oh ya, sebentar, saya akan nginep di sini. Saya bawa masuk dulu gerobak pikul saya, boleh kan?" ucap Pak Sukoco, yang segera membuat Pak Dirja menanggapinya. "Oh iya Pak, monggo, ambil dulu. Saya hanya bingung harus memulai cerita itu dari mana," tanggap Pak Dirja, yang segera disambut oleh Pak Sukoco dengan senyum seraya bangkit dan beranjak keluar. Untuk memasukkan gerobak pikulnya, gimana, kata Pak Sukoco lagi beberapa saat setelah meletakkan gerobak di sisi ruangan yang paling lengang. Pak Dirja terdiam sejenak, menghela nafasnya, dan setelah itu mengajak Pak Sukoco agar menemani masuk ke dalam kamar. "Ayo temani saya Pak ke kamar. Saya mau tunjukkan sesuatu kepada panjenengan," pinta Pak Dirja. Dan tak berlama-lama lagi, Pak Dirja dan Pak Sukoco pun segera berjalan menuju kamar, masuk untuk mengambil benda itu dari lemari, dan langsung keluar dari ruang tamu. Ya, benda itu adalah kotak kayu dipaku mati. Benda yang sempat ia perlihatkan juga kepada mendiang Pak Suwoto lebih dari sepekan yang lalu. Terlihat pula tasbih yang menggulung di tengahnya, yang mana seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa almarhum Pak Suwoto
lah yang menggulungkan tasbih itu tempo hari. Apa itu Mas? Tanya Pak Sukoco. Beberapa saat setelah Pak Dirja meletakkan kotak kayu itu di atas meja, dan Pak Dirja pun mulai menceritakannya. Sebenarnya inti dari apa yang Pak Dirja utarakan kepada Pak Sukoco saat itu kurang lebih serupa dengan penjelasan kepada almarhum Pak Suwoto tempo lalu. Hanya saja untuk kali ini dalam posisi pemikirannya sudah berbeda. Kotak kayu ini berisi bedong mayit Pak, warisan benda turun-temurun dari buyut saya, kata Pak Dirja membuka ceritanya, dan setelah itu memulai menjabarkan secara perlahan kepada Pak Sukoco. Terlihat Pak Dirja yang berusaha menceritakan dengan lebih detail dari perihal wasiat mendiang ayahnya yang tak ia lakukan di desa asalnya, Turi, yang konon mendapat teror lembut karena terabaikan wasiatnya itu, dan berbagai hal serta kejadian-kejadian yang ia tarik menjadi satu benang merah, yang mana salah satu contohnya adalah musibah kemalangan terbakarnya rumah Pak Suwoto. Kira-kira 2 hari sebelum Pak Suwoto kebakaran, saya sempat sowan ke beliau meminta tolong untuk memusnahkan benda ini. Saat itu Pak Suwoto menyanggupinya dan akan meleburnya bedong mayit ini dengan cara membakarnya. Kami pun membuat janji untuk meruqyah pembakaran itu dan sepakat akan melakukan setelah acara 40 hari meninggalnya ayah saya. Tapi tepat di hari di mana harusnya itu dilaksanakan, terjadilah peristiwa kebakaran yang mematikan itu, terang Pak Dirja dalam penjelasan itu. Di antara semua keganjilan-keganjilan yang terjadi, tragedi Pak Suwoto lah yang sangat membebani pikiran Pak Dirja. Setelah peristiwa itu, ia merasa terus terbayang-bayangi kecurigaan yang kuat bahwasanya ada campur tangan makhluk tak wajar dalam tragedi kebakaran yang menewaskan Pak Suwoto dan istrinya itu. Pak Dirja tampak mengambil jeda nafas dalam penjelasan itu. Tangannya yang mulai gemetar, ia paksa untuk mengambil sebatang rokok dan pematik api. Pak Sukoco hanya bisa menyimak gelagat itu hingga Pak Dirja pun kembali meneruskan ceritanya. Ada satu kejadian Pak, itu terjadi di hari yang sama di mana rumah Pak Woto kebakaran, dan kejadian ini yang membuat saya semakin tidak bisa menampik lagi bahwasanya peristiwa kemalangan itu memang ganjil dan ada hubungannya dengan bedong mayit ini, kata Pak Dirja yang terlihat kembali mengambil jeda dengan mengisap rokoknya. Memangnya kejadian apa Mas? Sambut Pak Sukoco dengan serius. Waktu itu pagi hari, dalam perjalanan pulang kemari setelah acara 40 harian mendiang ayah saya, di dalam bis ada pria aneh tiba-tiba saja berkata kepada saya, kurang lebih mengucap seperti ini, sing kudune ngobong malah dadi kobong, wis gendang golek liyane. Ada orang yang harus membakar ini justru malah jadi terbakar. Sudah segeralah cari yang lain, kata Pak Dirja dengan sedikit memperagakannya. Orang itu langsung turun setelah berbicara seperti itu kepada saya, dan belakangan kernet dari bus itu memberitahu saya kalau orang itu adalah penderita gangguan jiwa yang memang sering menumpang di bisnya. Saya pun mengabaikannya dan menganggapnya sebagai ocehan tak jelas dari orang yang kurang waras saja, sampai akhirnya saya sampai di sini dan menepati rumah Pak Woto sudah habis terbakar. Jelas Pak Dirja yang tampak langsung dimengerti oleh Pak Sukoco. Oh, jadi orang gila itu memberitahu sampean. Saya paham Mas,
Tanggap Pak Sukoco, yang tak lama kemudian kembali berkata, "Jadi Pak Suwoto sudah amit sewu gugur lebih dulu sebelum beliau memusnahkannya. Benda ini, begitu toh kira-kira itu dari ucapan orang gila yang ketemu sampean di bus itu." Tambah Pak Sukoco, "Nggih Pak, leres benar. Itu adalah dugaan kuat saya," kata Pak Dirja menaikkan bahunya. "Terus kepinginan panjenengan bagaimana sekarang Mas? Mau tetap melarung benda ini atau menyimpannya? Tapi kalau saya lihat, sepertinya kita butuh orang yang kuat jika sampai memang tidak mau untuk menyimpannya," kata Pak Sukoco, yang segera dijawab kembali oleh Pak Dirja. "Kalau saya tetap bulat Pak, saya tidak mau menyimpannya. Makanya saya tadi tanya sama panjenengan, apakah punya kenalan orang yang bisa mengurusi hal-hal seperti ini," kata Pak Dirja. Hingga akhirnya Pak Sukoco pun memberikan jawaban yang cukup melegakan. "Ada Mas, sepertinya yang sudah saya beritahu tadi. Saya ada kenalan tapi bukan kiai atau ustadz. Dia seorang kejawen. Kalau sampean berkenan, 2 hari lagi saya akan pertemukan dengannya," ucap Pak Sukoco, yang tentunya langsung disetujui oleh Pak Dirja. "Nggih Pak, saya setuju apapun caranya, dengan berapapun biayanya," kata Pak Dirja. "Ya sudah, 2 hari lagi kita ke sana, ke Tanjung Mas, nama pelabuhan di Semarang. Kebetulan dia tinggal di daerah dekat situ," kata Pak Sukoco, yang setelah itu matanya tiba-tiba menatap ke arah kotak kayu itu. "Kenapa Pak, ada apa?" tanggap Pak Dirja, yang tentunya khawatir kalau kejadian tadi akan berulang lagi. Namun beruntungnya itu tidak terjadi, hingga Pak Sukoco pun kini berkata kepada Pak Dirja, "Mas, letakkan saja barang ini di tempat yang tinggi dan ditindih dengan sapu lidi. Semoga saja bisa sedikit meredam hawanya." "Punya akan sapu lidi?" kata Pak Sukoco. "Ada Pak, tapi diletakkan di mana?" tanya Pak Dirja, yang segera dijawab oleh Pak Sukoco. "Sembarangan Mas, yang penting tidak kamar sampean lagi, dan diletak lebih tinggi dari kepala kita," jawab Pak Sukoco. Hingga setelah beberapa saat berunding, ketemulah tempat sekiranya paling tepat, yaitu di sebuah kamar yang memang kosong. Kotak kayu berisi bedong mayat itu pun diletakkan di atas lemari ditindih dengan sapu. Sesuai saran dari Pak Sukoco, semoga saja bisa meredam, paling tidak sampai nanti kita bertemu dengan kenalan saya, ucap Pak Sukoco sembari berjalan kembali menuju ruang tamu bersama Pak Dirja. Oke, sampai di sini cerita dari Kumbolopati untuk part 2-nya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.